A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tertuju khusus bagi mereka-mereka yang masih saja selalu membahas-bahas tentang qadam, bagi mereka-mereka yang masih saja selalu membahas tentang roh-roh leluhur, atau bagi mereka yang mengklaim bisa dan punya qadam dan mengklaim dirinya bisa berkomunikasi dengan para leluhur atau arwah leluhur. Sebaiknya Anda sekalian simak video kali ini dari awal hingga finish agar tidak salah paham. Baik, sekarang langsung saja kita masuk pada konten. Adapun isi dan apa yang saya katakan dalam video kali ini, satu merupakan pendapat. Adapun pendapat itu bukan keluar dari hati atau pikiran saya sendiri, melainkan pendapat yang saya keluarkan dalam video kali ini adalah hasil mengkaji atau hasil ngutak-ngatik atau hasil sinau membaca kitab Al-Quran sebagai sebuah kitab yang harus kita yakini apa yang tertera atau apa yang ada pada kitab tersebut. Kalau kita berbicara tentang tauhid atau yang serupa dengan dunia mitos atau yang serupa dengan dunia mistis, atau nanti arahnya ke spiritual, dengarkan baik-baik. Di dunia ini ada 5 makhluk. Satu adalah manusia, yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah golongan jin, yang keempat adalah golongan binatang, dan yang kelima adalah golongan tumbuh-tumbuhan. Adapun yang merupakan golongan makhluk gaib adalah jin dan malaikat. Dan yang bukan makhluk gaib atau makhluk itu bisa dikatakan nyata adalah manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda mati yang lainnya seperti bumi atau batu. Tidak usahlah kita katakan sebagai makhluk. Memang itu makhluk, tapi di sini yang dimaksud makhluk adalah makhluk yang bergerak dan bernyawa. Sekarang kita bahas satu per satu. Satu adalah manusia. Dunia ini diperuntukkan untuk manusia. Manusia adalah seperti saya, Anda yang mendengarkan video kali ini, dan mereka-mereka yang di sana. Tidak usah saya jelaskan, kita tahu yang namanya manusia. Manusia itu punya nyawa atau roh. Dan roh manusia itu, andai kata roh manusia itu sudah lepas dari raga, maka roh itu ada di sisi yang menciptakan, dan tidak satupun yang bisa menjangkau atas roh tersebut. Namun yang mengklaim bisa berkomunikasi, bisa menjangkau, dan bisa membawa itu banyak, terutama dari kalangan manusia itu sendiri. Banyak yang mengklaim dia bisa berkomunikasi dengan arwah atau roh. Tetapi hukum pastinya, hukum tetapnya tidak ada yang bisa berkomunikasi atau menjangkau roh manusia. Itu dalam ajaran Islam. Yang kedua adalah para malaikat. Para malaikat bagi manusia merupakan golongan makhluk gaib atau makhluk yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Tentang malaikat, kita hanya bisa menerima penjelasan apa adanya dari yang menciptakan. Suatu misal,
malaikat Jibril membawa wahyu atau kepahaman sampai ke hati manusia, malaikat Mikail yang mengatur alam seisinya, malaikat Israfil yang meniupkan trompet, bukan selompret, yang meniup trompet untuk tanda-tanda hari kiamat dan lain sebagainya. Jadi malaikat itu melakukan sesuatu atas komando, atas perintah. Tanpa ada perintah, malaikat itu tidak akan melakukan. Suatu misal, kamu digoda setan, malaikat hanya bisa diam. Hanya diam. Dia tidak akan menghadang setan yang mengganggumu, kecuali malaikat itu hanyalah memperingatkan. Yang selanjutnya adalah golongan jin. Golongan jin itu ada gendruwo, ada sundel bolong, ada tuyul, ada apalah. Semua itu adalah dari golongan jin. Andai kata kita berbicara kodam yang dimaksud itu pada umumnya adalah pembantu atau pengikut atau antek, yang maksudnya itu semua dari golongan gaib. Sekarang saya bertanya, andai kata Anda meyakini ada orang yang punya kodam, ada kodam gini gitu. Nah, kodam itu dari golongan apa? Andai kata Anda mengatakan dari golongan roh atau arwah, sudah dijelaskan pada awal video bahwa arwah itu di tangan atau di sisi yang maha kuasa, dan tidak satupun insan yang bisa menjangkau arwah. Sekarang andai kata kodam itu dari golongan malaikat. Malaikat akan melakukan sesuatu terhadap manusia atau bersikap pada manusia berdasarkan komando, perintah atau seizin yang maha kuasa. Tidak mungkin kan? Terus yang ketiga, mungkin Anda bisa jadi mengatakan dari golongan jin. Oh, tentu saja itu jin yang bagus, jin yang Islam. Kan jin itu seperti manusia, ada yang beriman, ada juga yang kafir, ada yang jahat, ada juga yang bagus. Betul, memang seperti itu. Tetapi jin dan manusia itu berada pada alam yang berbeda. Bagi manusia, alam jin itu adalah alam gaib. Karena jin itu gaib, selamanya manusia itu tidak akan melihat, kecuali mengklaim dirinya bisa melihat dengan mata hati, indera keenam, dan lain sebagainya. Kalau dibantah seperti itu, iya. Tapi sebenarnya tidak satupun orang bisa melihat jin. Andai kata jin itu bisa berbaur dengan manusia, menampakkan diri di hadapan manusia, oh wujudnya begini, kepalanya monyet, badannya kambing, kepalanya ular, badannya kingkong, dan lain sebagainya, berarti kan itu bukan gaib. Wong gaib kok nampak. Nah, yang dimaksud gaib artinya itu benar-benar tidak akan tersentuh atau tidak akan terbaca dan tidak akan terjamah oleh panca indera manusia dengan apapun. Itu baru namanya gaib. Namun kita tentang dunia gaib hanya sebatas bisa menerima penjelasan, ya, hanya sebatas menerima penjelasan dari yang menciptakan bahwa gaib itu ada. Saya pun sangat percaya yang namanya gaib. Andai kata ada hal gaib nampak, berarti kan itu bukan gaib. Sekarang kita kembali lagi ke khodam, roh atau arwah leluhur, yang jelas bukan, malaikat pun bukan. Mungkin arahnya adalah golongan jin. Apakah betul jin itu bisa membantu atau memberikan bantuan kepada manusia? Betulkah itu bisa? Hati pribadi saya mengatakan tidak. Kecuali satu orang saja yang memang sudah dikehendaki dari yang menciptakan, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Memang yang kuasa sudah menundukkan sebagian dari jin itu kepada Nabi Sulaiman, dan sebagian jin yang lain tetap terbelenggu
Adapun kelebihan semacam itu, sepanjang dunia buka hingga dunia nanti kukut atau tutup, hanya satu orang sajalah yang diberi kewenangan ditundukkannya jin kepadanya, yaitu Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman tidak ada, sesudah Nabi Sulaiman hingga bumi atau jagat ini ambruk dan tutup, artinya kiamat, tidak satupun orang yang akan diberi kelebihan, yaitu ditundukkannya golongan jin itu kepada orang itu. Tetapi yang mengaku punya kodam jin, yang mengaku punya peliharaan jin, yang mengaku artinya dia itu diikuti jin dan sebagainya, itu banyak yang mengaku ya. Namanya makhluk halus. Suatu misal, kamu jalan disalib orang, akhirnya golongan jin itu membubuhi sesuatu atau membisikkan ke dadamu dan menanamkan rasa emosi. Karena kamu emosi, akhirnya pun apa yang kamu kerjakan tidak terkendali dan kamu pun lebih dikuasai perasaan emosi. Karena bila mana kita mengerjakan sesuatu diliputi atau dikuasai dengan amarah dan emosi, pastilah apa yang kita kerjakan itu tidak lagi berdasarkan teori, namun berdasarkan nyali. Sekarang masalah khodam ya, masalah khodam. Saya seringkali melihat dan mendengar kodam macan putih, kodam ketek, kodam celeng gembel, kodam ular sendok, kodam pulau banyu, suatu misal seperti itu. Seringkali mendengar seperti itu. Wah, kalau berbicara tentang kodam itu indah sekali biasanya. Kodam macan putih atau macan loreng dan sebagainya. Adanya istilah atau kosakata kodam itu sebenarnya baru-baru ini atau di era sekarang. Pada masa saya masih kecil atau masih menginjak dewasa, saya masih jarang atau bahkan tidak pernah, seingat saya, mendengar istilah kodam itu tidak pernah. Dan kodam atau namanya kodam itu muncul seringkali diucapkan oleh perdukunan yang wujudnya serupa dengan ustadz atau kiai. Kalau kiai atau ulama yang sebenarnya tidak pernah membahas atau mengedepankan yang namanya kodam, tidak pernah pula mengedepankan atau membahas tentang roh atau arwah, tidak pernah. Karena yang namanya kiai atau ulama yang maksum atau yang mendapat petunjuk tahu betul yang namanya roh atau arwah itu adalah di tangan atau di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Yang namanya malaikat itu pun bergerak atas izin atau perintah yang Maha Kuasa. Dan mereka itu pun tahu yang namanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan yang namanya setan itu yang pertama kali adalah dari golongan jin. Andai kata Anda sekalian ada yang kurang sependapat tentang apa yang saya jelaskan dalam video kali ini, sebaiknya Anda mengkaji lagi atau menanyakan lagi di luar sana kepada kalangan ulama atau kalangan kiai atau kalangan orang yang mendapat petunjuk. Nah, bagaimanakah menandai atau ciri-ciri orang yang mendapat petunjuk? Dan bagaimanakah saya harus menandai bahwa orang yang tempat saya bertanya itu adalah golongan orang yang menggiring kita kepada ajaran yang sesat? Apakah itu ajaran sesat? Ajaran sesat adalah sebuah ajaran apabila kita dalami tidak ada titik temu, itu namanya ajaran sesat. Andai kata kita dalami lagi, kita akan menjadi linglung dan gila. Dan gila itu permanen. Adapun ajaran yang lurus, apabila mana kita dalami terus, memang pada suatu saat nanti kita akan sedikit linglung atau kita setengah gila. Namun karena pada awalnya kita itu berniat untuk mencari jalan yang lurus, orang yang pada suatu saat linglung atau stres karena mendalami pengetahuan, maka dengan sendirinya orang itu akan waras kembali.
Kan banyak orang belajar agama, belajar tauhid, dia mengklaim atau mengaku dirinya itu nabi. Bahkan ada pula yang mengaku dirinya itu, mengaku dirinya itu adalah Gusti Kang Sejati dan lain sebagainya. Tapi nanti pada suatu saat orang itu pun akan kembali waras selagi yang dia dalami atau yang dia jadikan panutan adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu dengan sendirinya akan membimbing dan membawa orang itu kembali ke jalan yang lurus. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.